Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah azakumullah. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan kajian akhlak yang kita ambil dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram, yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di bab yang keempat, terakhir hadis kelima, yaitu tentang tercelanya sifat riya, tercelanya riya. Maka berikutnya adalah hadis yang keenam, yang membahas tentang alamatun nifaq, tanda-tanda kemunafikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda kemunafikan ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Yang pertama, jika dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Dan kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa idza haddatsa wa idza 'ahada ghadara. Kalau dia membuat kesepakatan, maka dia mengingkari atau melanggar kesepakatan tersebut. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berselisih, maka dia berbuat fajir. Kalau dia berselisih, maka dia berbuat fajir, berbuat dosa. Jadi kalau dikumpulkan dari dua riwayat tersebut, total tanda kemunafikan ada 5. Ya, nanti insyaallah masing-masing kita bahas. Nah, sebelum kita membahas tanda-tanda tersebut, perlu kita ketahui bahwasanya an-nifaq atau kemunafikan itu ada 2 macam. Ya, kemunafikan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu nifaq yang berkaitan dengan keyakinan. Ya, jadi nifaq atau kemunafikan ada 2. Yang pertama nifaq i'tiqadi. Nifaq yang berkaitan dengan keyakinan. Bentuknya seperti apa? Ini seorang menyembunyikan kekufuran
dan menampakkan keimanan. Jadi nanti pembahasan kemunafikan itu berkaitan dengan masalah yang ada di dalam hati dengan apa yang nampak. Itu berbeda. Ya, itu berbeda. Antara yang ada dalam hati dengan yang nampak dalam perbuatan berbeda. Nah, nifaq yang pertama ini, nifaq yang berkaitan dengan keyakinan atau nifaq i'tiqadi, ini bentuknya dia menyembunyikan kekufuran tetapi menampakkan keimanan. Ya. Jadi yang dia tampakkan itu di hadapan manusia adalah Islam. Dia tampakkan di hadapan manusia keimanan. Namun sejatinya di dalam dirinya itu mengingkari itu semuanya. Ya. Dia kufur di dalam hatinya. Nah, ini merupakan kemunafikan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya di zaman Nabi itu sudah ada, ya. Yang mana gembongnya, pembesarnya itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini aslinya dia tidak beriman, tetapi menampakkan di hadapan Nabi dan kaum muslimin dia beriman. Tapi dalam hatinya itu dia menyimpan kekufuran. Ya. Baik, kalau kita perhatikan tingkah laku Ubay bin Salul ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tingkah-tingkahnya itu ingin merobohkan Islam. Ya, ingin merobohkan Islam. Selalu mencari celah bagaimana Islam itu jatuh. Bagaimana Islam itu jelek. Ya, bagaimana kaum muslimin itu terlihat jelek. Nah, itu karena yang dia simpan dalam hatinya itu kekufuran. Tapi untuk mengelabui kaum muslimin dia menampakkan keimanan dan keislaman. Nah, jenis nifaq yang seperti ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 145. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka. Mereka berada di dasar neraka. Jadi yang Allah ancam di dalam surat An-Nisa 145 ini adalah nifaq i'tiqadi. Ya, nifaq i'tiqadi. Bukan nifaq yang tersebut dalam hadis tadi. Ya, jangan sampai keliru. Jadi maksud di dalam ayat tersebut adalah nifaq i'tiqadi. Jadi dia menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keimanan. Ini ancamannya di akhirat menempati dasar neraka. Ya, bahkan lebih buruk dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang benar-benar menampakkan kekafirannya itu di neraka itu masih mending, ya, masih mending dibandingkan munafik. Kalau munafik itu benar-benar di dasar neraka jahanam, ya, di dasarnya. Nah, kalau yang kaum musyrikin yang jelas kemusyrikannya, kemudian kafir dari kalangan ahlul kitab yang tidak beriman kepada nabi yang terakhir, itu tempatnya masih di atas mereka. Ya, jadi di neraka itu tidak di dasarnya, tapi masih mending gitu dibandingkan orang-orang munafik. Ini menunjukkan bahwasanya orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir asli yang benar-benar menampakkan kekafirannya. Kenapa demikian? Ya karena kalau orang yang kafir asli menampakkan kekafirannya, ini semua orang akan mengetahui hakikat mereka. Ya, sehingga kaum muslimin terutama itu akan bisa lebih waspada, akan bisa lebih berhati-hati dari makarnya orang-orang kafir. Ibaratnya kalau kita perang itu, musuh itu yang kafir asli ya, itu ibaratnya musuh itu musuh yang sangat nampak sekali. Ya, yang kita kalau perang itu gak usah milih-milih, nembak langsung, des gitu kan.
Adapun munafik ini ibaratnya, kalau kata orang, dia musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut. Jadi ketika berperang itu misalnya berperang, dia berada di barisan kita. Ya, tapi membunuh teman-teman kita. Nah, lebih parah itu. Nah, kita yang berada di dalam barisan itu kan nggak mungkin membunuh teman sendiri. Secara zahirnya kan begitu. Nah, jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini lebih besar dan lebih parah dibandingkan kerusakan yang diakibatkan dari orang-orang kafir asli, ya, yang benar-benar menampakkan kekafirannya. Nah, jadi orang-orang munafik ini mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Seperti yang Allah sifatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Jadi orang-orang munafik itu mereka menipu, membuat makar terhadap Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Namun sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Namun mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak merasa. Nah itu. Kemudian ma'asyiral ikhwah azzakumullah, dari apa yang kita dapatkan ya dalam sejarah, bahwasanya orang-orang munafik itu mereka hidup ya bersama kaum muslimin di Madinah. Ini kita menyadari ya bahwasanya hidayah itu benar-benar berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Orang-orang munafik itu kan berada di Madinah, hidup bersama kaum muslimin. Ya, kita perhatikan keadaan mereka. Jadi sebab-sebab hidayah itu sudah datang semuanya di hadapan mereka. Ya, sebab-sebab hidayah semuanya. Di antaranya apa? Ini kita berbicara munafik di zaman Nabi ya. Di antaranya apa? Mereka faham bahasa Arab. Karena mereka orang Arab ya. Faham bahasa Arab. Kemudian mereka mengerti isi Al-Quran. Ya, ketika wahyu diturunkan kepada Nabi SAW, mereka tahu itu. Ya, mereka bisa membedakan mana yang perkataan manusia dan mana yang perkataan Allah. Antum belajar sejarah sama Ustaz Taufik ya. Udah sampai pembahasan itu belum? Apa? Al-Walid ibn Mughirah. Udah lewat ya. Bagaimana apa namanya? Ini apa yang mereka perbuat dan musuh-musuh Nabi yang lain yang ketika di Mekah itu terhadap Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW. Ada salah satu kisah itu kan di dalam sirah itu. Mereka itu benar-benar mengetahui mana syair ya, buatan manusia dan mana yang bukan. Ketika ditampakkan Al-Quran itu, dibacakan Al-Quran di hadapan mereka, mereka tahu betul ini bukan perkataan manusia. Ya. Karena apa? Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka dan mereka sangat paham. Ya, waktu itu kan mereka ingin menggelari Nabi dengan segelaran apa itu kan bingung. Kalau kita sebut sebagai tukang sihir, dia bukan tukang sihir. Ya. Kita tahu betul bagaimana mantra-mantranya tukang sihir itu kita tahu, kata mereka. Kalau mau kita sebut sebagai penyair, kita juga tahu syair itu nggak seperti itu. Ya. Kita tahu rojasnya, ya, kemudian tahu jenis-jenis syairnya itu kata mereka. Adapun yang dibacakan dia itu bukan syair. Nah, itu kan, jadi menunjukkan mereka itu sangat paham bahasa Arab. Termasuk itu kaum munafikin yang ada di Madinah. Mereka orang Arab, ya, dan mereka paham ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian mereka dekat dengan Nabi SAW, mendengarkan secara langsung nasihat-nasihat dari Nabi SAW.
Mereka menyaksikan bagaimana ayat Al-Quran itu turun, kemudian melihat secara langsung mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi semua itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Iya kan? Itu padahal sebab hidayah itu udah kemruyuk gitu. Bahasanya apa? Itu udah benar-benar ada di hadapan mereka. Ya, sebab-sebab hidayah sudah ada di hadapan mereka. Bahkan mereka ikut sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan langsung bacaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu. Ya, harusnya apa dengan seperti itu sangat kuat sekali mendorong mereka untuk beriman. Harusnya, ya, mukjizat disaksikan langsung oleh mereka, tapi nggak membuat mereka beriman. Kayak tadi kita sampaikan, ya, dari keadaan orang-orang munafik itu kalau kita perhatikan, ini membuat kita sadar bahwasanya hidayah itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah bersabda, "Wallahi laula Allah mahtadaina." Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita ini tidak bisa mendapatkan petunjuk. Ya, wala tasaddaqna wala sumaina. Dan kita ini tidak bisa bersedekah dan tidak bisa sholat. Ya. Makanya apapun yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ini, itu kita kembalikan kepada Allah SWT. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, kita tidak bisa beribadah. Ya, oleh karenanya seorang muslim itu jangan sombong, jangan ujub, ya, merasa saya sudah beribadah ini, sudah beribadah itu, dan seterusnya. Ya. Kalau tidak Allah berikan hidayah oleh Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, nifaq i'tiqadi, apakah hanya ada di zaman Nabi saja atau sampai sekarang itu ada? Jawabannya apa? Ada sampai sekarang. Ya. Tahunya dari mana? Ya kita melihat dari perbuatan orang-orang yang tingkah lakunya itu mirip seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan yang sepemahaman dengan dia. Ya, jadi menampakkan keislaman, menampakkan keimanan, tetapi membenci syariat Allah. Ya, tidak beriman dengan syariat Allah. Dibuktikan dengan apa? Penghalangan dia terhadap orang-orang yang berusaha menegakkan syariat Islam. Ya, harusnya kan kalau dia mukmin, benar keimanannya, itu ketika syariat Islam itu akan ditegakkan, itu dia mendukung. Ya, dia mendukung. Dan itu merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Tapi ketika ada orang yang ingin menegakkan syariat Islam, malah dihalang-halangi, malah dicela, malah diejek. Ya, yang berusaha menampakkan syariat Allah malah diejek. Gitu kan? Kemudian apa lagi? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, seperti LGBT. Itu dibela habis-habisan. Padahal Allah sudah jelas melarang. Ya, ancamannya dalam Al-Quran yang pernah Allah turunkan azabnya kepada kaum Nabi Lut itu sangat jelas sekali. Kemudian dalam hadis juga sangat jelas. Ya, keharamannya sangat jelas, tapi dibela habis-habisan. Kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya semua agama itu sama. Mau dari agama manapun nanti juga masuk surga. Ya. Ada orang seperti itu. Dan mungkin antum sudah tahu semuanya. Iya kan? Itu sangat aktif sekali di media sosial. Ya. Ini nampaknya Islam gitu. Menampakkan Islam, bahkan pernah memamerkan KTP-nya itu Islam. Tetapi semua tulisannya, kemudian ucapannya itu selalu merendahkan Islam dan kaum muslimin. Benar-benar kuat sekali penghalangannya terhadap penegakan syariat Islam. Nah itu.
Kemudian yang kedua, jenis kemunafikan yang kedua adalah nifak amali. Ya, nifak amali. Nifak amali ini adalah nifak yang berkaitan dengan amal. Nifak yang berkaitan dengan amal. Jadi nifak amali ini tidak berkaitan dengan keyakinan, ya, tetapi berkaitan dengan amalan saja. Artinya apa? Hatinya itu beriman, hanya saja amalannya menyelisihi batinnya. Ya, ya, di dalam hatinya itu mukmin, itu beriman, Islam. Tetapi beberapa amalannya itu menyelisihi apa yang ada di dalam hatinya. Dan itu tidak sampai pada derajat kekufuran, tetapi hanya dosa. Nah, dan nifak inilah, yaitu nifak amali inilah yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW. Yang tadi kita baca, ayatul munafiqi salas. Tanda kemunafikan itu ada 3. Ya, yang pertama, kalau dia berbicara dia berdusta. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Ya, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Kemudian kalau membuat kesepakatan juga dia ingkari, ya, tidak ditepati. Kemudian kalau dia berbuat sedang berselisih, maka dia berbuat kefajiran. Nah, ini yang disebut dengan nifaq amali. Ya, itu nifaq amali. Ma'asyiral ikhwan azakumullah. Sebagai seorang muslim, ya, tentu harus khawatir, ya, kemudian harus berusaha menghindari perbuatan-perbuatan kemunafikan, ya, yang besar maupun yang kecil. Jadi yang nifaq i'tiqadi maupun nifaq amali. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya dia mengatakan, adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaq ala nafsihi. Aku mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seluruhnya takut, ya, kemunafikan itu menimpa diri mereka. Ya, memang seharusnya seorang muslim itu memiliki rasa takut seperti itu. Ya. Nifaq yang amali, nifaq yang kecil yang tidak sampai membawa pelakunya kepada kekufuran, itu kita harus berusaha menjauhinya. Kita harus takut. Terlebih lagi nifaq i'tiqadi. Kemudian yang berikutnya, ada lisan jam 7 ya, lewat sedikit. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan dari 5 sifat tersebut. Ya, disebutkan tadi yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta. Ini adalah tanda yang pertama. Ya, tanda yang pertama. Disebutkan oleh Nabi itu dengan kata idza. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta. Ini menunjukkan kata idza itu menunjukkan sering. Ya, menunjukkan sering. Artinya apa? Setiap kali berbicara dia selalu berdusta. Ya. Setiap kali berbicara dia berdusta. Atau dustanya itu, ya, pokoknya sering lah. Kalau tidak setiap kali, itu dalam sehari itu bisa berapa kali berdusta dia. Ya, mayoritasnya dia berdusta kalau berbicara. Kalau bercerita, kemudian kalau itu dibumbui dengan kedustaan terus. Termasuk menceritakan sesuatu, ya, kepada temannya agar menarik, kemudian agar
lucu ceritanya, akhirnya dia tambahi dengan kedustaan. Ya, pokoknya kalau ngomong itu dusta. Nah, itu faedah dari kata idza. Ya, idza hadatsa kadzdzaba. Jika dia berbicara dia berdusta, menunjukkan itu terus menerus. Ya. Nah, itu adalah tanda kemunafikan yang pertama. Adapun jika seorang itu ya seorang mukmin ketika berbicara, ya mungkin terkadang, bukan terkadang sih, mungkin dia menyampaikan sesuatu yang itu ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Yang mana hal itu dia tidak ketahui sebelumnya. Sudah menyampaikan sesuatu kemudian loh ternyata salah. Ya, maka ini tidak termasuk dalam berdusta. Ya, karena dia tidak menyengaja kesalahan tersebut. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah setiap kali dia berbicara dia berdusta. Itu adalah tanda kemunafikan. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Ya, kalau dia berjanji dia mengingkari. Contohnya apa? Janji mau buka bersama. Udah lewat ya. Kemarin saya, ayo bubar. Itu di WA itu kan. Ayo, gas. Dia ngomongnya begitu. Seolah menampakkan, oh ya dia yakin mau datang gitu kan. Tapi akhirnya apa? Enggak datang. Ya kan? Udah sepakat, ayo di sini. Ya. Kemudian udah sepakat, akhirnya dia enggak datang. Ya. Dan itu dia waktu mengatakan, ayo gas gitu. Ayo kita kumpul. Itu sudah ada niatan apa? Saya enggak datang. Ya kan? Itu pas komen begitu itu sudah dalam hatinya enggak. Nah, ini namanya apa namanya? Namanya tadi berjanji tapi mengingkari. Jadi pengingkarannya itu sudah dia niatkan dari awal. Dan itu yang dimaksud dengan tanda kemunafikan ini. Ya. Jadi kalau dia berjanji itu langsung dalam hatinya saya enggak mau. Ya. Tetapi menampakkan atau menyebutkan dengan lisannya atau dengan tulisannya sesuatu yang menyelisih hatinya. Nah, tadi kita sebutkan nifaq ini berkaitan dengan masalah apa yang ada di dalam batin dengan apa yang zahir. Kalau itu tidak sama, itu munafik. Ya. Contohnya itu tadi. Ayo kita buka bersama. Ini ada teman kita yang ngomong di grup terus kita mengatakan misalnya, ayo gitu. Ayo gas. Nah, itu kan itu kita menampakkan di dalam grup itu di hadapan teman-teman kita mau gitu. Tetapi dalam hatinya itu sebenarnya enggak. Nah, itu jangan diremehkan. Itu termasuk mengingkari janji. Ya, dan itu salah satu tanda kemunafikan atau sifat kemunafikan. Nah, oleh karenanya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ya seorang muslim itu harus berkomitmen, ya berusaha untuk menepati janjinya. Kalau misalnya nggak mau, bilang saja nggak mau, ya kan? Bilang saja nggak mau. Kalau misalnya mau, ya sudah mau, dikatakan mau, dalam hatinya juga mau. Ya, kemudian dia berusaha untuk menepati janji tersebut. Itu mukmin seperti itu. Ya, tapi kalau apalagi gini ya, sekarang ini banyak yang menggunakan kata-kata insya Allah itu sebagai apa namanya? Iya, sebagai benteng. Ya kan? Nanti gini ya. Aslinya nggak mau dia, tapi ya insya Allah. Padahal dalam hatinya itu nggak mau, ya kan? Tapi ngomongnya iya insya Allah. Nah, ini termasuk ini dalam bab ini. Karena dalam hatinya saya nggak mau, tapi untuk mengelabui itu dia mengatakan iya insya Allah. Ya, kemudian hatinya itu aslinya tidak mau. Itu ada yang berkaitan dengan masalah nifaq itu. Antara yang ada di dalam batin dengan apa yang diucapkan tidak selaras. Nah, jadi kemunafikan itu pembicaraannya di situ. Nah,
Kemudian penyelisihan terhadap janji itu ada 3 macam. Yang pertama, ya sudah kita bahas ini tadi. Jadi dia berjanji tetapi langsung diniatkan tidak mendatangi atau tidak menepati. Ini merupakan sifat munafik. Ya, sifat munafik. Jadi dia mengucapkan janji melakukan ini ya atau apa satu ini ya, janjilah pokoknya. Tapi dalam hatinya itu nggak mau. Tapi dia mengatakan iya. Ini sifat munafik dan dia berdosa. Ya, ketika melakukan perbuatan tersebut. Adapun yang kedua, bentuk penyelisihan terhadap janji yang kedua, berjanji dan bertekad untuk memenuhi janji. Ya, berjanji dan bertekad memenuhi janji. Namun Allah takdirkan dia mendapatkan halangan. Ya, jadi berjanji, kemudian dalam hatinya itu tidak ada niatan nanti saya nggak datang. Enggak, tetapi dia bertekad untuk datang. Ya, nanti buka bersama ya. Iya. Iya, saya datang insya Allah. Itu dalam hatinya benar, saya akan datang. Gitu. Dia bertekad untuk datang. Namun ternyata Allah Azza wa Jalla ya mentakdirkannya apa? Ada halangan, ada ugur sehingga dia tidak bisa datang. Misalnya apa? Sakit. Ya, pas mau datang, badannya meriang, ya panas, ya atau yang lainnya yang dia kalau paksa untuk berangkat itu akan membahayakan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, maka yang seperti ini bukan termasuk kemunafikan. Dan orang seperti ini sama sekali tidak berdosa. Karena apa? Dia mendapatkan udzur yang syar'i. Ketika dia mengucapkan janji itu, benar-benar dalam hatinya itu dia pengen datang, dan apa yang dia sampaikan juga seperti itu. Tidak ada pertentangan dalam hatinya. Benar-benar mau datang. Dan dia bertekad untuk datang. Namun, qadarullah, Allah menakdirkan dia tidak bisa berangkat karena ada udzur. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berjanji dan bertekad untuk memenuhi janji. Namun pada akhirnya tidak memenuhi janji dan tanpa udzur. Ya, namun pada akhirnya tidak memenuhi janji dan tanpa udzur. Bisa dibedakan sama yang pertama tadi ya. Kalau pertama tadi berjanji kemudian dalam hatinya langsung nggak mau menepati, ya kan? Tapi kalau yang ketiga ini dia berjanji kemudian bertekad untuk menepati. Saya benar-benar pengen datang itu. Tapi pas hari hanya, kok males ya, gitu kan? Kok berat ya? Akhirnya dia nggak datang, ya. Dan nggak ada udzur apa-apa. Dia sehat walafiat. Kemudian ada waktu untuk mendatangi janji tersebut, tapi dia nggak mau datang. Nah, kalau yang seperti ini, ya Allah Taala tidak termasuk dari sifat kemunafikan. Ya, tidak termasuk dari sifat kemunafikan. Jadi maksud dengan sifat kemunafikan tadi, ketika dia mengucapkan sesuatu, dia berjanji, langsung dalam hatinya itu mengingkari. Sudah diniatkan sejak awal. Ya. Diniatkan sejak awal. Nanti kita datang acara ini ya. Oh iya, aslinya dalam hatinya nggak mau. Nah, seperti itu. Tapi kalau, oh iya, datang insya Allah. Dan dia bertekad, saya benar-benar pengen datang. Kemudian pas hari haji itu tadi. Kok kayaknya enak rebahan di rumah ini. Ya kan? Sambil dengerin suara burung gitu. Bisa gitu kan. Malas ya datang. Nah, seperti ini tidak termasuk dalam sifat kemunafikan. Karena pembahasan kita tadi apa? Munifak itu ini antara batin dengan zahirnya itu tidak selaras, berbeda. Nah, adapun kasus yang ketiga ini tadi tidak seperti itu.
Dia benar-benar pengen niat untuk datang, bertekad untuk datang. Tapi pas hari hanya itu nggak ada udzur, tapi dia malas untuk berangkat. Nah, namun yang ketiga ini meskipun tidak termasuk dalam sifat kemunafikan, seorang muslim tentu harus berusaha menghindarinya juga. Karena itu akan menimbulkan kekecewaan ya di hati orang yang kita berjanji dengannya. Ya kan? Yang kemarin itu pernah ada buka bersama. Kasihan panitianya. Mungkin di grup itu udah ayo gitu. Wah, kayak datang. Oke, banyak banget itu makanan. Banyak, benar-benar melimpah makanya. Yang datang sedikit. Wah, kasihan. Kasihan panitianya itu. Maksudnya teman kita itu kan. Jadi nggak tahu itu makanannya gimana. Maksudnya ditaruh di mana. Banyak sekali. Sedangkan yang datang itu sedikit. Ya. Bahkan yang datang itu udah makan kenyang semuanya, masih sisa banyak sekali. Ya, karena yang diperkirakan itu yang datang banyak ternyata hanya sedikit. Nah, mengenai status orang yang ketiga itu tadi, ya mengenai status orang yang ketiga tadi, meskipun tidak termasuk dalam sifat kemunafikan, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Karena seorang mukmin itu dituntut untuk memenuhi janji. Ya, seperti dalam surat Al-Isra ayat 34, wa aufu bil 'ahdi innal 'ahda kana mas'ula. Penuhilah perjanjian, sesungguhnya perjanjian itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang sangat kuat memegang amanah. Itu sifat seorang muslim yang harusnya itu ada. Di muslim itu adalah orang yang sangat kuat memegang amanah. Karena memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan juga Rasulullah SAW, beliau memerintahkan umatnya untuk menunaikan amanah. Ya, beliau bersabda, "Adil amanata ila man ikamanaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah. Wala takhun man khanak. Dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Nah, meskipun kita dikhianati, kita jangan balas perkhianatan. Ya, khianat dibalas dengan khianat, ini nggak boleh. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Dan beliau memerintahkan kita untuk menunaikan amanah kepada orang yang memberi kita amanah. Ini adalah sifat orang yang beriman. Nah, adapun ketika seorang mukmin itu diberikan amanah kemudian tidak menjalankan amanahnya, maka itu merupakan perbuatan kemunafikan. Ya, perbuatan kemunafikan. Sama dalam pembahasan yang tadi. Jadi orang ketika diberikan amanah itu kan, tolong ya ini dijaga. Ya kan? Tolong ini dijaga. Jangan ada yang boleh mengambilnya atau apa misalnya. Itu pemilik barang mengamanahkan seperti itu. Kemudian yang diberikan amanah itu dia mengatakan apa? Iya, saya jaga. Tapi ternyata apa? Nggak dijaga. Ya. Itu sudah berbeda itu antara ucapannya dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya, dalam hatinya dia sudah berniat, ngapain jaga-jaga begini. Ya, aslinya dia nggak mau tapi mengatakan iya, ya kan?
Ini berbeda antara yang ada di dalam batin dengan apa yang dia lakukan. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain, sifat yang keempatnya, wa idza wa'ada wa idza apa tadi bunyinya? Wa idza 'ahada ghadara. Ketika dia membuat kesepakatan, maka dia mengingkari atau menyelisih. Ini hampir sama dengan tadi menyepakati janji tadi. Dalilnya juga sama, ini surat Al-Isra ayat 34. Ya sudah kita bacakan. Kemudian surat An-Nahl ayat 91. Ya, dan juga ada ancaman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi orang-orang yang berkhianat atau menyelisihi kesepakatan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yu'rafu bi." Setiap pengkhianat ya yang melanggar kesepakatan itu, setiap pengkhianat itu nanti akan diberikan bendera pada hari kiamat. Yang kemudian dia akan dikenal dengan bendera tersebut. Ya. Jadi seorang pengkhianat ya, setiap pengkhianat nanti di yaumul kiamat akan diberikan bendera. Ya. Kemudian akan dikatakan hadhihi wadratu fulan. Ini merupakan pengkhianatnya si fulan. Ya, si fulan itu tidak memenuhi kesepakatan. Itu akan diberikan bendera. Ya, dengan itu semua orang akan mengetahui, oh ini dulu waktu di dunia tidak amanah. Ini dulu waktu di dunia yang melanggar kesepakatan. Itu akan diketahui. Ya, bayangkan bendera, ya, bendera pengkhianatan. Menunjukkan itu adalah dosa yang besar. Ya, seorang muslim harus menghindarinya. Sudah ada. Baik, ada dulu. Tinggal satu sifat lagi. Silakan Muhammad.
Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan sifat atau tanda kemunafikan yang terakhir, yaitu sebutkan dalam riwayat yang lain tadi ya. Wa idza khasama fajara. Jika dia berselisih, maka dia berbuat kefajiran. Kefajiran itu berbuat licik, curang, atau berlebih-lebihan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh ya, ketika beliau mensyarah hadis Riyadhus Shalihin. Ketika membahas hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, beliau memberikan contoh seperti jika seorang berada di persidangan, ya dia pokoknya berselisih ya, kemudian dibawa ke persidangan, dia berbuat curang, misalnya dengan mengaku-aku sesuatu yang bukan miliknya, ya kemudian menghadirkan saksi palsu, menghadirkan bukti yang palsu untuk merampas hak orang lain. Nah, ini adalah contoh tadi kalau dia berperkara atau berselisih, dia berbuat curang. Syekh Utsaimin memberikan contoh seperti itu di antaranya. Jadi dia ingin mengambil hak orang lain, kemudian dia perkarakan, kemudian dia mendatangkan saksi palsu, bukti yang palsu, dan mungkin dia juga menyuap hakim untuk memenangkan tuntutannya. Akhirnya orang yang digugat itu, yang dituntut itu, ya karena dia orang yang tidak punya misalnya, atau dia orang yang bukan tidak mengetahui tentang masalah seperti itu, kalah, ya kan, kalah. Nah, ini salah satu tadi tanda kemunafikan. Ya. Atau misalnya dia mengingkari tuntutan dari orang lain. Misalnya dalam persidangan dia digugat oleh orang lain, ya dia bisa digugat karena memiliki hutang yang belum dibayar. Ya, dia digugat oleh orang yang memberi hutang. Kemudian dia mengingkari, loh saya enggak punya hutang sama dia. Ya. Karena si pemberi hutang tadi tidak memiliki bukti, harusnya kan hutang kan dicatat, harusnya kan dicatat, kemudian ada saksinya kalau perlu, kan seperti itu. Nah karena dulu model percaya sehingga tidak ada buktinya, ya, dan dia tidak memiliki tadi bukti yang kuat untuk diberikan kepada hakim. Nah yang dituntut itu mengelak, saya nggak punya hutang sama dia. Ya. Kemudian diminta untuk bersumpah, sumpah palsu. Ya. Saya bersumpah saya tidak punya, ya saya bersumpah demi Allah tidak punya hutang dengan si fulan. Nah ini namanya masuk dalam tadi, jadi contoh oleh Syekh Utsaimin ya, masuk dalam wa idza khasama fajara. Kalau dia berselisih maka dia berbuat fajir. Nah seperti itu. Itu salah satu contohnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Nah termasuk contoh-contoh yang lain, bukan hanya sebatas itu saja. Ini dalam kondisi apapun, kalau kita berselisih, kemudian kita berbuat curang, kita berbuat kefajiran, maka itu merupakan bentuk kemunafikan. Ya. Apa ya contohnya? Masalah ijazah, nggak usah, nggak usah masalah ijazah. Ya. Misalnya, ya masalah apa ya? Kita sedang berselisih, kemudian kita
membuat cara bagaimana agar kita menang misalnya dalam perselisihan tersebut meskipun dengan melakukan perbuatan dosa. Itu tanda kemunafikan seperti itu. Atau juga termasuk berselisih. Ini dalam arti berdebat dengan orang lain tentang satu permasalahan agama misalnya. Berdebat, kemudian dalam perdebatan itu kita pengen terlihat menang, ya kemudian pengen itu akhirnya mengeluarkan kata-kata makian, kemudian kata-kata perendahan terhadap lawan debat kita. Ini juga termasuk dalam kategori ini. Wa idza khasama fajara. Mencela seorang muslim. Nah, itu nanti pembahasannya ada setelah hadis ini. Ya, hadis yang ke-7. Nanti larangan itu mencela seorang muslim. Ya, termasuk dalam masalah debat. Ini ada urusan permasalahan agama, boleh kita enggak sejalan. Ya, adu argumen karena kita kesel kemudian ente ini masalah kayak gini aja enggak ngerti berani-beraninya ngomong gitu kan. Kan merendahkan seperti itu. Ya. Terus apalagi digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ini bukan sifat seorang muslim. Ya, bukan sifat seorang muslim. Baik, mungkin sampai di sini saja. Itu 5 tanda kemunafikan. 5 tanda kemunafikan yang disebutkan di dalam 2 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufik agar kita menghindari amalan-amalan kemunafikan seperti yang kita bahas tadi. Ya. Baik, sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan. Nanti kalau ngomong sama orang janji atau apa itu harus diamalkan gitu ya. Kalau mau ya benar-benar mau. Ya, jangan sampai iya tapi aslinya enggak. Hati-hati, itu adalah kemunafikan. Kita sudah belajar, kita sudah tahu, dan itu nanti harus dipraktekkan. Kalau kita ditawarin sesuatu dan memang kita mau ya bilang no. Ya, kalau hati kita enggak, ya sudah katakan tidak. Ya, jangan berbalik. Ya, jangan berlawanan. Hati kita enggak mau, tapi lisan kita mengatakan iya. Insya Allah. Ya, padahal hatinya enggak mau. Itu adalah kemunafikan. Sekali lagi, meskipun nifak itu tidak termasuk nifak yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tapi seorang muslim harus bertekad untuk menjauhi sifat-sifat tersebut. Sudah tidak ada pertanyaan. Baik, kita akhiri. Ya, mudah-mudahan kita pelajari mendapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.